Keluarga Katolik yang terkasih, selamat datang ke dalam program Inspirasi Sabda bagi Keluarga, Komisi Keluarga Kesupago Medan, Selasa 17 Januari tahun 2023. Pada hari ini Gereja Katolik juga memperingati Santo Antonius, seorang abbas yang menjadi tokoh bagi kehidupan eremit atau kehidupan bertapa di dalam tradisi Gereja Katolik. Adapun bacaan Injil yang kita renungkan pada hari ini diambil dari Injil Markus bab 2 ayat 23 sampai dengan ayat 28. Marilah kita mendengarkan bacaan Injil ini. Pada suatu kali pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum, dan sementara berjalan murid-muridnya memetik bulir gandum. Maka kata orang-orang Farisi kepadanya, "Lihat, mengapa mereka berbuat sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Jawabnya kepada mereka, "Belum pernahkah kamu baca apa yang dilakukan Daud ketika ia dan mereka yang mengikutinya kekurangan dan kelaparan? Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar, lalu makan roti sajian itu, yang tidak boleh dimakan kecuali oleh imam-imam, dan berinya juga kepada pengikut-pengikutnya." Lalu kata Yesus kepada mereka, "Hari Sabat diadakan untuk manusia, dan bukan manusia untuk hari Sabat. Jadi anak manusia adalah juga Tuhan atas hari Sabat." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Hari Sabat diadakan untuk manusia, bukan manusia untuk hari Sabat. Keluarga Katolik yang terkasih, ucapan Tuhan kita Yesus Kristus ini sebagai reaksi atas pertanyaan orang Farisi yang melihat murid-muridnya memetik gandum pada hari Sabat. Memang hukum Taurat melarang orang Yahudi memetik gandum pada hari Sabat. Mereka berkata kepada Yesus demikian, "Lihat, mengapa mereka melakukan sesuatu yang tidak diperbolehkan pada hari Sabat?" Pertanyaan ini ditujukan kepada Tuhan kita Yesus Kristus, karena Dia adalah pemimpin bagi murid-muridnya. Dia adalah guru dan pengajar bagi murid-muridnya. Keluarga Katolik yang terkasih, reaksi Tuhan kita Yesus Kristus menunjukkan kepada orang Farisi, dan juga sebenarnya kepada murid-muridnya, dan juga kepada kita, bahwa Dia mendukung tindakan para murid untuk memetik gandum pada hari Sabat. Dengan ini hendak dinyatakan kepada kita bahwa Tuhan kita Yesus Kristus mempunyai kuasa atas hukum-hukum di dalam tindakan pada hari Sabat. Di sini juga diperlihatkan kepada kita Tuhan kita Yesus Kristus secara tidak langsung mengatakan, "Aku punya kuasa untuk membiarkan murid-muridku memetik gandum pada hari Sabat, meskipun hukum Taurat melarang orang Yahudi untuk melakukan hal itu pada hari Sabat." Tuhan kita Yesus Kristus akhirnya mengatakan, "Aku ini adalah anak manusia. Aku adalah Tuhan atas hari Sabat." Tuhan kita Yesus Kristus memiliki otoritas, memiliki kekuasaan, memiliki kewenangan untuk menganulir hukum melarang memetik gandum pada hari Sabat. Keluarga Katolik yang terkasih, dengan ini kita dapat melihat bahwa Tuhan kita Yesus Kristus adalah Tuhan yang mencintai kehidupan, Tuhan yang sangat mendukung tindakan-tindakan yang mendatangkan kehidupan,
karena hukum diarahkan untuk bertumbuh, merawat, dan melihara kehidupan di dalam diri manusia, di dalam relasi satu sama lain, dan juga relasi dengan Allah. Tuhan kita Yesus Kristus membiarkan murid-muridnya memetik gandum. Alkitab tidak mengatakan bahwa mereka memetik untuk memakannya, tetapi kita dapat menduga bahwa mereka memetik karena mereka butuh makanan pada saat mengadakan perjalanan bersama dengan Tuhan kita Yesus Kristus. Keluarga Katolik yang terkasih, Tuhan kita Yesus Kristus tidak hanya mencintai kehidupan yang seharusnya terjadi dalam kehidupan manusia untuk kehidupan saat ini dan sekaligus untuk kehidupan di masa yang akan datang, yaitu kehidupan akhirat. Tuhan yang mencintai kehidupan ini juga telah dilihat oleh Santo Antonius Abbas pada usia 20 tahun. Ia membaca dari Injil Matius bab 19 ayat 21 yang mengatakan bahwa apabila Anda ingin hidup sempurna, ikutilah aku, jualah segala milikmu dan ikutilah aku. Dan benar, Antonius meninggalkan harta bendanya. Harta ia donasikan untuk pendidikan adiknya, seorang putri saudarinya, dan perawan-perawan yang memang mengkhususkan diri bagi kehidupan yang suci. Dan ia meninggalkan semuanya itu, ia hidup sebagai seorang pertapa. Mula-mula ia bertapa di daerah pekuburan karena ia yakin bahwa iblis ada di pekuburan. Ia mau melawan iblis. Kemudian akhirnya ia mengadakan pertapaan di padang gurun di Mesir, di mana di sana ia memperlihatkan suatu cara hidup kepada orang Kristiani bahwa dengan menjadi seorang pertapa itulah jalan Kristiani untuk menuju kepada Allah. Santo Antonius kemudian digelar sebagai martir yang tidak berdarah. Ia melawan kuasa kegelapan, ia melawan iblis, ia melawan kekuatan-kekuatan negatif di dalam dirinya. Ia sungguh membangun satu kehidupan dengan mencintai Allah dan mencintai kehidupan yang ditawarkan Allah kepada umat Kristiani. Di dalam doa persembahan untuk memperingati Santo Antonius dikatakan, kita hendaknya tidak tergoda pada hal-hal duniawi agar tidak terhalang untuk mencintai Tuhan. Keluarga Katolik yang terkasih, bacaan Injil pada hari ini dan sekaligus kehidupan Santo Antonius yang kita peringati di dalam liturgi perayaan kita pada hari ini memberikan beberapa refleksi bagi keluarga Katolik. Yang pertama, keluarga Katolik dibentuk untuk mencintai kehidupan, melahirkan kehidupan, memelihara dan merawat kehidupan itu di dalam cinta. Hukum cinta kasih adalah hukum yang menghasilkan kehidupan. Sering terjadi hukum atau kebiasaan di dalam kehidupan masyarakat, di dalam kehidupan adat, di dalam kehidupan bertetangga bisa mematikan kehidupan yang ditumbuhkan di dalam keluarga. Dengan demikian, cinta kasih menjadi tidak hidup atau kurang hidup di dalam relasi antar keluarga, demikian juga relasi antar tetangga, bahkan antar keluarga besar. Misalkan saja, isu perdukungan adalah suatu isu yang terkadang memberangus relasi yang menghasilkan kehidupan, yang menghasilkan penghargaan, yang menghasilkan rasa tanggung jawab, yang menghasilkan kebersamaan, bisa pupus karena isu perdukungan atau isu kuasa kegelapan di dalam kehidupan keluarga. Oh, si ini sakit karena dibuat oleh si ini, sehingga ada hukum yang secara tidak tertulis berlaku, yakni
Apabila seorang itu diduga memiliki ilmu santet atau ilmu hitam, maka mereka harus dikucilkan, mereka harus diusir, mereka jangan berada bersama dengan kita. Demikian juga di dalam kehidupan sering terjadi ada kebiasaan-kebiasaan, ada hukum-hukum yang terkadang tidak menumbuhkan iman, harap, dan kasih. Terkadang hukum mas kawin yang akhirnya membuat negosiasi untuk menghasilkan perkawinan yang sehat secara Kristiani menjadi buyar karena ada hukum yang berlaku. Kalau tidak membayar mas kawin sekian, maka perkawinan tidak dilangsungkan. Yang berikut dari kehidupan Santo Antonius Abbas. Dikatakan tadi, dia melihat di dalam diri Tuhan kita Yesus Kristus ada kehidupan. Maka ia menyerahkan seluruh dirinya kepada Yesus Kristus. Oleh karena itu, orang tua sama saudara dapat mengikuti teladan yang ada dalam diri Santo Antonius Abbas, yaitu menghargai kehidupan ilahi lebih tinggi daripada ketertarikan kepada hal-hal duniawi. Oleh karena itu, orang tua hendaknya mendidik anak-anaknya dalam semangat kemartiran Santo Antonius Abbas, yakni mencintai hal-hal ilahi, mencintai iman akan Yesus Kristus, mencintai firman yang disampaikan oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mencintai kegiatan-kegiatan gereja, dan harus menjadikan itu kegiatan yang lebih menarik daripada hal-hal duniawi lainnya. Hanya dengan cara itu kita memelihara hubungan kita dengan Yesus Kristus yang adalah Tuhan atas hukum-hukum yang terkadang tidak menghasilkan cinta dan kehidupan. Semoga Tuhan memberkati kita. Amin.